kajian ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Al-Kim Jamali. Kepada Ustaz, kami persilakan. Astaghfirullahaladzim. Wah. Wah, ada nampak. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaji kita tentang pada hari ini tentang tawasul. Pernah Bapak Ibu mendengar istilah tawasul? Pernah ya? Tawasul itu artinya pendahuluan. Jadi kalau kita doa tidak boleh langsung-langsung, harus pakai pendahuluan. Seperti ibu-ibu kalau mau minta duit dengan bapak-bapak, jangan langsung-langsung kasih saya duit pak, nah, jangan gitu, pakai pendahuluan dulu. Abang yo ganteng banari kok bang, baru menerima gaji ya, dirayu dulu, itu tawasul namanya tuh. Kasihlah saya duit bang, abang terima 100 juta, dapat saya 2 juta jadilah. Pakai pendahuluan, jangan langsung-langsung saja, nggak enak. Itu namanya tawasul. Pakai pendahuluan. Puji dulu, baru mau minta. Begitu juga pengurus masjid. Kalau mau minta sumbangan sama orang kaya atau perusahaan. Setahu saya perusahaan ini cukup dermawan. Banyak informasi Anda suka membantu, suka dengan hal-hal yang bersifat membangun wakaf. Karena itu, sudilah kiranya PT ini atau perusahaan ini membantu kami. Jadi pakai pendahuluan dulu. Itu namanya tawasul. Tidak boleh meminta langsung-langsung. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah jangan Rabbana atina, langsung tidak bisa. Yang berdoa yang pakai tawasul itu seperti Pak Imam kita ini, Pak Zainal Hasbi. Puji Tuhan dulu. Bagaimana puji Tuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak cukup hanya muji Tuhan dulu, Rasul dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Dipuji juga Nabi Muhammad dulu. Nah, sudah dipuji Allah, dipuji Nabi, boleh ditambah dipuji dengan orang-orang yang saleh, boleh. Barulah kita meminta kepada Allah, itu lebih dikabulkan kalau pakai tawasul itu. Biasanya tawasul kalau di luar sholat itu ada hal-hal yang mendesak, itu menggunakan tawasul pendahuluan. Apalah pekerjaan di dunia ini, hal-hal yang formal yang tidak pakai pendahuluan. Mahasiswa membuat skripsi pakai pengantar, pakai pendahuluan. Pendahuluan itu bisa namanya muqaddimah, bisa artinya tawasul. Tawasul itu dari kata wasalah, itu artinya wasal, itu artinya penghubung. Jadi ada penghubungnya dulu, tidak langsung-langsung saja. Itu artinya tawasul. Ayah, khutbah Jumat juga enggak sah kalau langsung saja khutbah, langsung naik kaum muslimin, langsung aja. Enggak sah itu khutbahnya. Harus puji Allah dulu, puji Rasul,
baca pula ayat dulu, baru khutbah. Berwasiat lagi. Jadi kalau khutbah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kemudian ditambah dengan wasiat dulu. Saya berwasiat kepada seluruh kaum muslimin termasuk diri saya sendiri, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sekali pernah saya khutbah, hampir orang bertepuk tangan. Karena saya selalu ikut lomba pidato kan, 19 kali lomba pidato sampai ke Senayan Jakarta tahun 83. Juara 1 seluruh Indonesia. Jadi terbawa sekali-sekali dalam khutbah. Hampir pula orang bertepuk tangan. Karena kalau khutbah itu tidak boleh orang tepuk tangan, apalagi dalam masjid ya. Tapi kalau pidato, kalau tidak bertepuk tangan, orang tidak hebat pidato kita, nggak dapat juara. Kalau pidato tuh harus pancing orang untuk tepuk tangan. Nah, sekali-sekali terbawa oleh saya, itu nggak boleh. Jadi kalau khutbah, 5 rukun khutbah itu tawasul dulu. Pertama, puji Allah. Yang kedua, puji Rasul. Yang ketiga, berwasiat. Tidak boleh tinggal itu. Kalau tinggal wasiatnya, batal khutbahnya. Apa wasiatnya? Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, boleh ditambah dengan ayat yang lain. Umpamanya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tadi diganti dengan ayat yang lain, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, setelah adanya pujian Allah, pujian kepada Nabi, selawat, adanya wasiat, barulah membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima tutup dengan doa. Tinggal salah satu, batal khutbahnya. Turun ini. Dinaikkan sedikit. Jadi kalau batal khutbahnya khatib, batallah sholat Jumat seluruh masjid pada hari itu. Itu biasanya kejadiannya kalau khutbahnya bukan dalam bahasa Indonesia, seperti di Jawa Barat. Saya sering ke Jawa Barat itu, mulai dari Parung sampai ke Ciamis, sampai ke Lembang dekat Tangguhan Perahu itu. 22 tahun saya berputar Jakarta, Bandung, balik lagi ke Riau 2 kali seminggu. Terus 22 tahun lamanya. Acaranya dari hotel ke hotel, ngumpul guru-guru pokoknya dari Sulawesi di hotel ini sebanyak 200 orang. Pergi kami ke hotel itu. Jadi banyak kalau acara-acara di Jakarta itu di Bandung. Jadi setelah selesai penataran atau saya ditatar, kadang-kadang menatar, itu mencari masjid yang terdekat dari hotel untuk mendengarkan khutbah. Itu pada umumnya pakai bahasa Sunda. Ada lagi yang bahasa Arab saja. Cuma yang di kantor-kantor ya pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi yang selalu khutbah batal itu yang memakai bahasa Arab semuanya. Kenapa? Karena nggak bisa menegur. Jemaah nggak bisa negur apakah ini syarat rukunnya lengkap atau tidak, atau memakai bahasa Sunda. Lengkap atau tidak rukunnya ini. Orang tidak ngerti. Dikhawatirkan nanti khutbahnya batal. Kalau batal khutbahnya, batallah satu masjid sholat Jumat pada hari itu. Harus diqadha dengan sholat zuhur. Jadi kalau satu masjid Bapak merasa khutbahnya kurang rukunnya, Bapak ketika orang sholat sunat sudah Bapak sholat zuhur. Kenapa? Tadi sholat Jumatnya batal. Tapi kalau kita bawa orang lain takut jadi fitnah.
Nah, kita yang sadar saja, salat 4 rakaat, salat zuhur. Apalagi salat sunat sudah Jumat itu ada yang salat sunatnya 4 rakaat. Ada yang sebelum Jumat juga ada yang 4 rakaat. Ada yang 2. Jadi kalau kita salat sunat 2 rakaat itu tidak 4 rakaat tidak mencurigakan. Nah, jadi khutbah itu harus lengkap rukunnya, 5 rukun. Yang sering tertinggal itu usikum, itu wasiat. Usikum wa iyaya bitaqwallah, aku berwasiat kepada diriku dan kepada kamu sekalian. Itu dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, khatib tak lupa berwasiat untuk kaum muslimin semua termasuk diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Nah, jadi yang pakai bahasa Arab seluruhnya terjadi itu di suatu daerah di Jawa Barat. Itu rumah dikuncinya oleh khatibnya. Nah, rumah dikunci, istrinya pulang, nampak suaminya sedang khutbah. Dikasihnya kode di depan, kunci katanya. Dia dekat dengan sebelah, diambilnya. Sempat pula dia berkomunikasi sedang khutbah. Kenapa? Karena dia pakai bahasa daerah, orang lain gak ngerti. Batal lah satu masjid pada waktu itu. Tidak boleh komunikasi dengan siapapun kalau sudah sedang khutbah, gak boleh. Karena khutbah itu adalah 2 rakaat dari sholat zuhur. Jadi ibaratnya kita sholat Jumat itu 2 rakaat, itu ibaratnya kita sholat zuhur itu. Yang 2 rakaatnya khutbah Jumat, 2 rakaatnya ya sholat Jumat 2 rakaat. Siapa yang batal baik khutbahnya maupun sholatnya itu gak ikut, itu wajib dia mengqadha sholatnya dengan sholat zuhur. Bahaya, satu masjid batal semua. Makanya khutbah itu pakailah bahasa Indonesia supaya ngerti semuanya. Yang rukun-rukunnya saja yang bahasa Arab, yang keterangannya yang lainnya pakailah bahasa Indonesia. Iya Ustaz, iya, kan tidak dicontohkan oleh Nabi khutbah memakai bahasa Indonesia. Dah itu wajib itu. Kalau nggak dicontohkan ke Nabi, kenapa dibuat-buat? Ya Allah, itu namanya tak faham. Makanya Nabi mengajarkan tafaqquhna fiddin, berikan kami pemahaman tentang agama. Jadi paham itu penting.